Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. In your mind, do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Musim baru MotoGP selalu menghadirkan cerita segar, persaingan baru, serta ambisi besar dari para pembalap terbaik dunia. Hal itu juga dirasakan oleh pembalap andalan Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang menatap musim MotoGP 2026 dengan penuh semangat sekaligus kewaspadaan tinggi. Alih-alih berharap musim yang mudah, pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru mendambakan persaingan sengit sepanjang tahun. Ia ingin rival-rival kuat muncul untuk memacu dirinya tampil lebih maksimal di setiap seri balapan. Musim sebelumnya menjadi salah satu musim terbaik bagi Marc Marquez sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Pada musim MotoGP 2025, pembalap asal Spanyol itu tampil luar biasa dominan sejak awal musim. Kecepatan motor Ducati Desmos Sedici yang dipadukan dengan gaya balap agresif Marquez membuatnya hampir tak tersentuh para rival. Ia mampu meraih kemenangan demi kemenangan, serta konsisten finish di posisi terdepan pada banyak seri. Dominasi tersebut bahkan membuat Marquez memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 ketika musim masih menyisakan 5 seri balapan. Sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kuatnya kombinasi Marquez dan Ducati pada musim tersebut. Namun menariknya, Marquez sendiri menilai musim seperti itu bukanlah sesuatu yang normal dalam kompetisi MotoGP. Menurutnya, MotoGP sejatinya selalu menghadirkan pertarungan sengit hingga balapan terakhir. Ia pun berharap situasi yang lebih kompetitif terjadi di musim 2026. Mulai musim ini, saya mengharapkan persaingan. Itu berarti kami harus siap menghadapi segalanya, ujar Marquez dalam sebuah wawancara. Ia menambahkan bahwa musim lalu terasa terlalu mudah baginya, sesuatu yang jarang terjadi di ajang balap sekelas MotoGP. Saya tidak mengharapkan musim ini seperti tahun lalu, yang menurut saya tidak normal. Biasanya kami harus berjuang sampai balapan terakhir, tambahnya. Harapan Marquez tentang persaingan sengit ternyata langsung terlihat sejak seri pembuka musim 2026. Balapan perdana yang digelar di MotoGP Thailand 2026 memberikan gambaran bahwa perebutan gelar tahun ini akan jauh lebih menantang. Pada sesi sprint race, Marquez sebenarnya mampu tampil cukup kompetitif. Ia berhasil finish di posisi kedua setelah menunjukkan duel yang intens sepanjang balapan. Namun nasib berbeda terjadi pada balapan utama. Ketika sedang berusaha mengejar posisi terdepan, Marquez justru gagal menyelesaikan lomba. Insiden tersebut membuatnya kehilangan poin penting di awal musim. Hasil ini tentu menjadi sinyal bahwa musim 2026 tidak akan berjalan semudah musim sebelumnya. Persaingan ketat di awal musim juga datang dari dua pembalap muda yang sedang naik daun, yakni Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Acosta yang membela tim Red Bull KTM Factory Racing menunjukkan perkembangan luar biasa. Pembalap muda asal Spanyol itu tampil sangat cepat sepanjang akhir pekan balapan di Thailand. Ia bahkan berhasil menjadi yang tercepat di salah satu sesi balapan dan menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Di sisi lain, Bezzecchi juga tak kalah impresif bersama Aprilia Racing. Pembalap asal Italia itu menunjukkan performa solid dan mampu bersaing di barisan depan. Menariknya, Acosta dan Bezzecchi bergantian menjadi pembalap tercepat pada sprint race maupun balapan utama di Thailand. Hal ini memperlihatkan bahwa keduanya bisa menjadi penantang serius bagi Marquez sepanjang musim 2026. Jika tren tersebut terus berlanjut, MotoGP musim ini berpotensi menghadirkan pertarungan 3 arah yang sangat seru. Menyadari persaingan yang semakin ketat, Marquez menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan performa di setiap seri balapan. Menurutnya, kunci untuk tetap berada di papan atas klasemen adalah kerja keras tim serta peningkatan kemampuan berkendara secara konsisten. Marquez juga menilai bahwa setiap seri balapan akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang muncul di lintasan. Kami harus terus bekerja, meningkatkan kemampuan berkendara, dan selalu berusaha menjadi lebih baik, ujar Marquez. Pendekatan tersebut memang sudah menjadi ciri khas Marquez selama berkarir di MotoGP. Ia dikenal sebagai pembalap yang sangat detail dalam menganalisis performa motor maupun gaya balapnya.
Melihat perkembangan para rival serta hasil balapan pembuka musim, banyak pengamat memprediksi bahwa perebutan gelar MotoGP 2026 akan berlangsung jauh lebih sengit dibanding musim sebelumnya. Dominasi satu pembalap seperti yang terjadi pada 2025 tampaknya sulit terulang. Banyak pembalap yang kini memiliki kecepatan dan motor kompetitif untuk bertarung di posisi terdepan. Selain Marquez, Acosta, dan Bezzecchi, masih ada sejumlah nama lain yang berpotensi meramaikan perebutan gelar sepanjang musim. Situasi ini tentu menjadi kabar baik bagi para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Persaingan ketat hingga balapan terakhir akan membuat setiap seri balapan terasa lebih dramatis dan penuh kejutan. Bagi Marquez sendiri, tantangan seperti inilah yang justru membuatnya semakin termotivasi. Sang juara dunia bertahan ingin membuktikan bahwa dirinya tetap mampu berada di puncak meski harus menghadapi tekanan besar dari generasi pembalap muda. Dengan musim yang masih sangat panjang, pertarungan menuju gelar juara MotoGP 2026 pun dipastikan akan menjadi salah satu kisah paling menarik dalam dunia balap motor tahun ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Spekulasi mengenai masa depan Marc Marquez setelah gantung helm kembali menjadi bahan perbincangan hangat di pedok MotoGP. Pembalap asal Spanyol yang saat ini berstatus sebagai salah satu ikon terbesar balap motor dunia itu dirumorkan berpotensi banting setir menjadi pemilik tim di kejuaraan balap motor paling bergengsi tersebut ketika karier balapnya berakhir. Isu ini mencuat seiring perubahan besar yang sedang terjadi di MotoGP setelah masuknya era baru di bawah kepemilikan Liberty Media. Perusahaan asal Amerika Serikat yang sebelumnya sukses mengelola Formula One itu disebut memiliki visi besar untuk membawa MotoGP ke level popularitas yang lebih tinggi secara global. Masuknya Liberty Media ke dalam struktur kepemilikan MotoGP juga memicu gelombang spekulasi baru mengenai kemungkinan masuknya investor dari berbagai kalangan, termasuk dari dunia olahraga. Tidak sedikit figur besar yang mulai dikaitkan dengan potensi investasi di tim-tim MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, dua bintang besar Formula One yakni Lewis Hamilton dan Max Verstappen sempat disebut-sebut tertarik untuk ikut meramaikan kompetisi roda 2 dengan mengakuisisi salah satu tim yang ada di grid MotoGP. Walau hingga kini kabar tersebut masih sebatas rumor, spekulasi itu cukup memicu diskusi luas di kalangan penggemar balap motor dunia. Di tengah derasnya kabar tersebut, perubahan nyata sebenarnya sudah mulai terjadi. Salah satu tim yang benar-benar mengalami pergantian kepemilikan adalah Tech3 Racing. Tim satelit yang cukup lama berkiprah di MotoGP itu, kini berada di bawah konsorsium baru yang dipimpin oleh mantan bos tim Haas F1 Team, yakni Günther Steiner. Kehadiran Steiner yang memiliki pengalaman panjang di Formula One dianggap sebagai sinyal bahwa MotoGP mulai menarik perhatian tokoh-tokoh besar dari dunia motorsport global. Dengan potensi pertumbuhan komersial yang semakin besar, banyak pihak menilai MotoGP akan menjadi ladang investasi menarik dalam beberapa tahun mendatang. Situasi tersebut membuat nama Marc Marquez ikut terseret dalam berbagai spekulasi. Apalagi 8 kali juara dunia itu dikenal memiliki pengaruh besar di dunia balap motor, serta pengalaman panjang di MotoGP. Tidak sedikit yang membayangkan dirinya bisa mengikuti jejak beberapa mantan pembalap yang kini sukses mengelola tim sendiri di kejuaraan tersebut. Namun di tengah rumor yang semakin ramai, Marquez akhirnya memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan dirinya menjadi pemilik tim MotoGP di masa depan. Pembalap yang saat ini memperkuat Ducati Lenovo Team tersebut menegaskan bahwa dirinya masih sepenuhnya fokus pada karier balapnya. Menurut Marquez, menjadi pembalap MotoGP menuntut dedikasi penuh, sehingga sulit baginya untuk memikirkan hal lain di luar lintasan. Ia pun belum memiliki rencana konkret mengenai apa yang akan dilakukan setelah memutuskan pensiun dari dunia balap. Saat ini, tidak, karena saya sepenuhnya fokus pada balap motor. Jika Anda seorang pembalap, hidup Anda sepenuhnya terfokus pada balap motor. Di masa depan, Anda tidak pernah tahu, ujar Marc Marquez ketika menanggapi rumor tersebut. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa fokus utama Marquez saat ini adalah tetap kompetitif di lintasan dan meraih hasil terbaik bersama timnya. Ia ingin menikmati setiap momen dalam karier balapnya sebelum benar-benar memikirkan langkah berikutnya setelah pensiun. Meski demikian, Marquez tidak menutup kemungkinan untuk tetap terlibat di dunia MotoGP setelah kariernya sebagai pembalap berakhir.
Ia menyadari bahwa balap motor sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya sejak usia muda. Saya akan mengakhiri karier saya, cepat atau lambat, dan kemudian saya akan memutuskan, lanjut Marquez. Tetapi saya tahu bahwa MotoGP dan sepeda motor adalah bagian dari hidup saya dan akan tetap menjadi bagian dari hidup saya, tambahnya. Jika suatu hari nanti benar-benar terjun sebagai pemilik tim, Marquez sebenarnya akan mengikuti jejak sejumlah mantan pembalap besar yang lebih dulu sukses di balik layar. Salah satu contoh paling terkenal adalah Valentino Rossi yang mendirikan VR46 Racing Team. Tim tersebut kini menjadi salah satu kekuatan penting di grid MotoGP dan menjadi wadah bagi banyak pembalap muda bertalenta. Selain Rossi, ada pula Lucio Cecchinelli yang memimpin LCR Team. Cecchinelli merupakan mantan pembalap Grand Prix yang kemudian bertransformasi menjadi manajer sekaligus pemilik tim yang cukup disegani di pedok MotoGP. Contoh lain datang dari Fausto Gresini yang mendirikan Gresini Racing. Setelah sang pendiri meninggal dunia di tahun 2021, tim tersebut kini dikelola oleh istrinya Nadia Padovani, yang berhasil menjaga eksistensi Gresini sebagai salah satu tim independen yang kompetitif. Melihat berbagai contoh tersebut, bukan mungkin suatu saat nanti Marc Marquez juga mengikuti jejak para legenda tersebut dengan membangun timnya sendiri. Namun untuk saat ini, fokus utama sang juara dunia masih tertuju pada satu hal, yaitu terus bertarung di MotoGP dan menambah koleksi prestasinya. Dengan karier yang masih kompetitif dan ambisi besar yang belum padam, perjalanan Marc Marquez di MotoGP tampaknya masih jauh dari kata selesai. Masa depan memang penuh kemungkinan, tetapi bagi Marquez, semuanya akan diputuskan setelah waktunya tiba. Hingga saat itu datang, dunia balap motor masih akan terus menyaksikan aksi sang juara di atas lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Dominasi panjang Ducati di lintasan MotoGP akhirnya terhenti di seri pembuka musim 2025 di Thailand. Namun, bagi Jorge Martin, hasil tersebut sama sekali tidak mengubah pandangannya. Pabrikan asal Italia itu tetap merupakan kekuatan besar yang harus diwaspadai sepanjang musim. Balapan yang berlangsung di sirkuit Buriram menghadirkan cerita yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya sejak gelaran MotoGP Aragon 2021, motor-motor dari Ducati gagal menembus podium pada balapan Grand Prix. Sebuah catatan yang sekaligus mengakhiri rentetan 88 balapan beruntun Ducati di podium. Meski begitu, Martin menegaskan bahwa hasil di Thailand tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan sebenarnya Ducati. Pembalap Spanyol yang kini memperkuat Aprilia tersebut justru melihat Ducati tetap tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan. Bahkan menurutnya, beberapa insiden teknis saja yang membuat mereka gagal berada di posisi 3 besar. Buriram sendiri menjadi panggung menarik bagi Aprilia. 4 pembalap dengan motor RSGP mampu menembus 5 besar, sebuah performa yang menunjukkan perkembangan signifikan dari pabrikan Noale tersebut. Di tengah dominasi Aprilia itu, hanya 1 pembalap dari pabrikan lain yang mampu menyelip, yakni Pedro Acosta dari KTM yang berhasil finish sebagai runner-up sekaligus memimpin klasemen sementara. Namun, perhatian Martin justru tertuju pada performa salah satu rival terbesarnya, Marc Marquez. Pembalap 8 kali juara dunia itu sebenarnya tampil sangat kuat sepanjang balapan. Marquez sempat berada dalam posisi untuk memperebutkan podium sebelum masalah teknis memaksanya mundur dari posisi keempat di lap-lap akhir. Menurut Martin, tanpa gangguan tersebut, hasil balapan bisa saja berbeda. Ducati tetap kuat. Marc sangat kuat di beberapa bagian balapan, ujar Martin ketika memberikan komentarnya usai balapan. Ia menjelaskan bahwa Marquez mengalami masalah pada bagian roda belakang yang membuat performanya menurun di fase akhir lomba. Meski begitu, pembalap Spanyol itu masih mampu mengejar 2 rival di depannya. Dia mengalami masalah dengan ban, tetapi dia tetap mengejar Raul dan Pedro. Saya pikir tanpa masalah itu dia bisa finish kedua, tambah Martin merujuk pada duel Marquez dengan Raul Fernandez dan Acosta. Balapan di Thailand sendiri memang dikenal memiliki karakter yang cukup unik. Kondisi lintasan Buriram kerap menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembalap maupun tim. Hal tersebut juga diakui Martin sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi performa Ducati. Pada musim-musim sebelumnya, Ducati dikenal sangat dominan di sirkuit ini.
Bahkan pada Sprint Race 2024, Desmosedici sempat mencatatkan hasil luar biasa dengan menyapu bersih 8 posisi teratas. Namun kali ini situasinya berbeda. Penggunaan ban belakang dengan konstruksi lebih keras disebut menjadi salah satu faktor yang membuat Ducati kesulitan memaksimalkan potensi motornya. Kondisi ini mengingatkan Martin pada balapan di Mandalika musim lalu ketika Desmosedici juga mengalami kesulitan serupa. Lintasan ini sangat berbeda dengan lintasan lain biasanya, jelas Martin. Karena itulah, ia tidak melihat hasil di Thailand sebagai indikator utama kekuatan Ducati musim ini. Saya masih berpikir mereka akan sangat kuat sepanjang musim, tegasnya. Selain faktor lintasan, Martin juga menyoroti satu keuntungan besar yang dimiliki Ducati dibanding rival-rivalnya, yakni jumlah motor yang jauh lebih banyak di grid. Dengan beberapa tim satelit yang menggunakan Desmosedici, Ducati memiliki lebih banyak data serta peluang untuk menemukan solusi ketika menghadapi masalah teknis. Dan tentu saja, mereka memiliki lebih banyak motor di lintasan untuk membantu mereka berkembang. Di sisi lain, Martin juga tidak menutup mata terhadap performa impresif timnya sendiri. Aprilia tampil sangat solid sepanjang akhir pekan di Thailand, sesuatu yang membuatnya optimis menghadapi musim panjang 2025. Bahkan Martin mulai melihat peluang nyata bagi Aprilia untuk bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Saya pikir Aprilia sangat kuat dan kita punya peluang untuk memperebutkan kejuaraan, katanya penuh percaya diri. Hasil di Buriram memang memberikan awal yang cukup menjanjikan bagi Martin. Ia berhasil menutup akhir pekan dengan posisi kompetitif di papan klasemen. Saat meninggalkan Thailand, Martin berada di posisi keempat klasemen sementara, tertinggal 18 poin dari Acosta yang memimpin kejuaraan. Ia juga hanya terpaut 7 poin dari rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, yang berhasil meraih kemenangan impresif di Buriram. Sementara itu, Ducati memang harus menerima kenyataan pahit gagal meraih podium. Pembalap terbaik mereka di Grand Prix Thailand adalah Fabio Di Ganantiono dari tim VR46 yang finish di posisi ke-6. Meski demikian, Di Ganantiono justru menjadi pembalap Ducati dengan posisi terbaik di klasemen sementara. Ia berada di peringkat ke-7, tepat di depan Marc Marquez yang sebelumnya sempat meraih posisi runner-up di Sprint Race. Musim masih sangat panjang, dan hasil di Thailand mungkin hanyalah satu bab awal dari persaingan sengit MotoGP 2025. Namun satu hal yang pasti, meski dominasi mereka sempat terhenti, Ducati masih dianggap sebagai ancaman utama oleh para rivalnya. Dan bagi Jorge Martin, kewaspadaan terhadap pabrikan asal Bolonya itu tetap menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your